akan selesaikan perkuliahan ini. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobba wabi'islamina wabi'muhammadin nabiyya wabi zikri ilma warjukni. Baik, hari ini kita akan memasuki perkuliahan ke-11. Jadi kira-kira tinggal 4 sampai 5 kali lagi pertemuan. Mungkin akhir Desember saya tidak ada perkuliahan ya. Mudah-mudahan tanggal 22 itu udah selesai ya. Sekarang kan 11, 12, 22 udah selesai ya perkuliahan untuk itu. Jadi nanti tinggal menunggu penilaian saja 14. Ya. Mungkin nanti ada semacam kuis atau mungkin ya uji kom, tapi kayaknya bukan uji kom sih. Karena tugas juga sudah ada ya dan sebagainya. Hari ini seperti yang sudah terjadwalkan presentasi dari kelompoknya Joli ya tentang manajemen risiko. Bisa sama Asri ya, sama Asri tentang manajemen. Apakah sudah siap materinya? Bisa share? Mohon maaf Sensei, saya tidak bisa meng-share-nya. Joli juga? Bisa? Iya, Sensei. Laptopnya Ya. tidak memadai, Sensei. Oke, kalau gitu nanti saya akan share. Kemudian yang presentasi silakan ya. Kemudian jangan lupa untuk on cam kan ya, karena ada untuk presentasi itu adalah on cam ya. Ntar saya share dulu materinya tentang manajemen risiko. Saya juga sama ini komputernya agak capek kayak. Belum ya, belum tampil. Coba sekali lagi. Kok nggak bisa share ya? Tadi ada kuliah Nendar Sensei ya, pagi-pagi ya? Iya, Sensei, betul. Ntar saya hapus dulu berarti ini. Kok nggak bisa share ya? Bentar. Bentar, ini ada proses. Ini udah kelihatan belum? Tampilan PPT-nya. Belum, Sensei. Belum, Sensei. Saya sudah ya? Sudah, Sensei. Sudah keluar. Sudah ada. Oke. Kalau sudah, silakan untuk presentasi dari Asri ya. Ntar saya full ini dulu. Proses. Oke, silakan Asri dan Joli untuk mempresentasikan makalahnya. Baik, terima kasih Sensei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 9 dengan beranggotakan saya sendiri sebagai Asri Widastuti dan partner saya Jolia Fandi Hendrawan akan mempresentasikan tentang manajemen risiko. Adapun pembahasan yang akan kita bahas ada 5.
Yang pertama, ada pengertian manajemen risiko. Yang kedua, ada kategori risiko. Dan yang ketiga, jenis-jenis risiko. Yang keempat, tujuan risiko. Dan yang kelima, manajemen risiko dalam perspektif Islam. Mohon maaf, Sensei, saya PPT-nya belum muncul. Iya, betul. Bentar. Saya juga sama, ini belum muncul kok. Kayaknya ini ada masalah. Bentar. Bentar ya, kok nggak muncul? Tadi udah muncul kan? Tadi sudah, Sensei. Bentar. Bentar. Ini aja udah muncul ya? Oke, ini aja lah. Silakan. Sudah muncul, Sensei. Yang pertama ada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Jadi di sini risiko itu berhubungan dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini tuh terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Secara umum itu risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan nantinya. Lalu manajemen risiko ini hadir sebagai risiko-risiko yang menghantui setiap perusahaan. Biasanya sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko ini tuh untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh setiap masyarakat. Lalu selanjutnya ada kategori risiko. Kategori risiko itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada risiko spekulatif dan yang kedua ada risiko murni. Risiko spekulatif dapat diartikan sebagai keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Jadi risiko spekulatif ini dikenal juga dengan istilah risiko bisnis. Contohnya seperti kalian sedang menginvestasikan dananya di suatu tempat. Pasti kalian tuh akan menghadapi dua hal atau dua kemungkinan. Yang pertama itu antara menguntungkan atau yang kedua itu merugikan. Dan yang kedua itu ada risiko murni. Risiko murni itu sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan juga. Contohnya, pada sebuah perusahaan yang mengalami kebakaran, perusahaan itu pasti akan menimbulkan kerugian, bukan keuntungan, kecuali ada kesengajaan untuk membakar dengan masuk-masuk tertentu. Salah satu cara untuk menghindari risiko murni itu dengan cara asuransi. Dengan asuransi ini, besarnya kerugian dapat diminimalkan. Selanjutnya ada jenis-jenis manajemen risiko yang akan dibahas oleh partner saya, Joli. Silakan, Joli.
Apakah terdengar jelas? Ya, Bisa terdengar terdengar Jolisa. Baik, oke, selanjutnya silakan. adalah jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul karena tidak berfungsinya suatu sistem internal yang berlaku, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan faktor eksternal seperti bencana alam, demonstrasi besar, dan lain-lain yang mengakibatkan hambatan terhadap suatu bisnis perusahaan. Yang kedua ada risiko hazard. Risiko hazard atau bahaya dalam kondisi yang potensial menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. Risiko hazard itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hazard legal. Yang dimaksud dengan hazard legal adalah pelanggaran atau mengakibatkan peraturan dunia bisnis yang berpotensi membuat bisnis atau perusahaan bangkrut, ditutup, atau dicekal. Hazard legal bisa berasal dari internal perusahaan seperti SOP dan peraturan perusahaan, dan eksternal perusahaan atau peraturan pemerintah. Yang kedua, hazard fisik. Hazard fisik adalah suatu kondisi yang berasal dari karakter fisik suatu objek yang berpotensi menimbulkan resiko. Contohnya, dalam kondisi mesin produksi yang sudah tua dan mulai rusak. Yang ketiga, hazard moral. Hazard moral adalah suatu yang bersumber dari mental serta sikap yang berasal dari seseorang yang terdapat di dalam lingkungan bisnis yang dapat menyebabkan terjadinya resiko kerugian. Contohnya, hazard moral dalam bisnis adalah SDM yang tidak terlatih dan konsumer atau karyawan yang tidak jujur. Yang ketiga ada risiko finansial. Risiko finansial artinya adalah risiko perusahaan terkait pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut bisa beroperasi. Biaya untuk menjalankan perusahaan dapat dibiayai berdasarkan 2 sumber. Yang pertama, pembiayaan internal, yaitu pembiayaan yang dananya diperoleh dari dana yang dihasilkan perusahaan atau profit. Yang kedua, pembiayaan eksternal, yaitu pembiayaan yang dananya diperoleh dari luar perusahaan, misalnya pinjaman bank. Yang keempat, ada resiko strategi. Merupakan salah satu resiko yang berkaitan dengan strategi yang digunakan. Resiko ini dapat muncul akibat dari ketidakmatangan atau ketidakpastian strategi dalam menjalankan dunia bisnis. Selanjutnya yang keempat, ada tujuan manajemen risiko. Secara umum, ada 6 tujuan risk management dalam perusahaan atau badan usaha. Yang pertama, melindungi perusahaan. Maksud melindungi perusahaan yaitu memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, pembuatan kerangka kerja. Artinya, membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis dan fungsi-fungsi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Maksudnya, untuk mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko dan menjadikan manajemen risiko sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan, yaitu dengan cara menyediakan informasi terkait risiko yang disebabkan dalam peta risiko atau risk map. Dalam hal ini juga berguna dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses risk management secara berkesinambungan. Yang keenam, sosialisasi manajemen risiko.
yaitu membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang resiko dan pentingnya risk management. Kemudian yang terakhir adalah perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi yang dapat dikaji dari kisah Nabi Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini ada dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 46 sampai 49. Di mana dalam kisah itu bisa dikatakan bahwa 7 tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan resiko yang menimpa negeri Yusuf. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf telah melakukan pengukuran dengan mengendalikan atas resiko yang akan terjadi pada 7 tahun kedua. Hal yang dilakukan oleh Nabi Yusuf yaitu dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negerinya untuk menyimpan sebagian hasil panen pada panennya 7 tahun pertama demi menghadapi paceklik pada 7 tahun berikutnya. Dengan demikian, maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Nabi Yusuf. Proses manajemen resiko yang diterapkan oleh Nabi Yusuf yaitu melalui tahapan pemahaman resiko, evaluasi, pengukuran, dan pengelolaan resiko. Dengan kata lain, menurunnya hasil panen produk konsumsi pada 7 tahun kedua ditutupi dengan simpanan hasil panen pada 7 tahun pertama, sehingga tingkat konsumsi pada 7 tahun pertama akan sama dengan tingkat 7 tahun kedua. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman. Ya, jadi memang tujuan dari manajemen risiko ini adalah tadi melindungi perusahaan, kemudian membantu pembuatan kerangka kerja, ya, mendorong manajemen agar produktif sebagai peringatan untuk berhati-hati, meningkatkan kinerja perusahaan dan sosialisasi manajemen risiko. Nah, ini saya ingin tanya ini, kalau mahasiswa itu kira-kira risikonya apa sih ya yang dipikirkan dari seorang mahasiswa, misalnya ya, kalau kita mengambil mata kuliah, ya, mengambil salah satu mata kuliah manajemen risikonya seperti apa, gitu kan? Konsekuensinya seperti apa? Kira-kira Joli dan Asri bisa memberikan tanggapan kalau manajemen risiko yang dihadapi oleh seorang mahasiswa. Ada nggak kira-kira? Maaf saja, bisa diulangi pertanyaannya. Jadi manajemen risiko yang dihadapi oleh seorang mahasiswa. Misalnya ketika dia mengontrak mata kuliah, berarti kan dia mengambil kebijakan ini. Nah, risiko-risikonya atau konsekuensi dari kebijakan tersebut, pengambilan keputusan tersebut kira-kira apa gitu. Coba, menurut Joli dan Asri, atau yang lain juga yang mau berpendapat silahkan. Kalau ada yang mau berpendapat. Jadi manajemen risiko, ya. Kalau menurut saya manajemen risiko di dalam mahasiswa itu mungkin saat mengambil mata pelajaran di SMP. Mungkin yang pertama harus dipikirin itu menurut kita sendiri pelajaran itu bakal susah atau enggak di kita, karena untuk kedepannya itu kita harus mikir lagi, saya nggak seenaknya gitu ngikutin orang. Kalau misalnya contohnya dia ngambil ada 2 mata pilihan, Johor sama Johor sama Hyogeng. Jadi kalau kayak gitu kita harus milih konsekuensi kedepannya, mereka tuh kayak gimana, susah apa enggak, kita bisa apa enggak, jangan ngikutin orang lain gitu sih menurut saya.
Jadi harus mikirin resiko yang akan kita hadapi kalau kita ngambil pelajaran itu sih Sensei, biar nggak nyesel di kemudian hari. Menurut saya sih itu Sensei. Ya, silakan. Ada yang lain yang punya pendapat? Ada yang mau berpendapat, silakan. Jadi manajemen risiko seorang mahasiswa itu seperti apa sih? Ketika kita mengambil kebijakan, tadi perkuliahan ya, terus mengontrak mata kuliah, yang ketika menentukan jurusan juga kan sebetulnya itu ada risikonya. Ya, risikonya kita ketika memilih program studi pendidikan bahasa Jepang, misalnya. Ya, ada yang mau berpendapat, silakan. Risiko ketika kita menentukan pilihan jurusan pendidikan bahasa Jepang. Ada nggak risikonya? Coba. Apa yang lain bertanya dulu, silakan. Kira-kira apa nih risikonya kalau menjadi jurusan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jepang? Mungkin kalau saya Ya. masih ini Sensei khawatir bakal sulit lulus kayak tes JEL PT gitu Sensei. Sih kalau saat ini gitu. Ya, jadi salah satunya adalah manajemen risikonya menjadi mahasiswa pendidikan bahasa Jepang adalah akan menghadapi ujian Harikushikeng. Oke, apalagi selain itu? Kalau menurut saya lebih ke kedepannya sih Sensei kerjanya lowongannya kalau nggak di kota-kota besar tuh kayak jarang gitu Sensei. Kalau di daerah saya kan kota kecil tuh yang buat les bahasa Jepang itu kemungkinan kecil. Kalaupun jadi guru tuh juga saingannya juga banyak gitu Sensei kalau nggak benar-benar niat gitu. Mungkin yang kalau bahasa Jepang les tuh kayak di kota besar kayak mungkin Jogja, Madiun, Jakarta, Bandung. Sedangkan yang kota-kota kecil kayak nggak ada Sensei gitu. Jadi harus kerjanya keluar dari daerah sendiri gitu kalau dari saya. Oke, jadi risiko yang diambil ketika mengambil jurusan pendidikan bahasa Jepang adalah pekerjaan yang harus diambil di kota besar ya. Oke, kira-kira itu ya. Apalagi selain itu ada yang punya pendapat, silakan. Risikonya menjadi mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Jepang. Ada nggak risikonya yang harus diambil? Banyak. Kalau saya selalu ditanyain gitu Sensei, kalau misalnya ada kayak anime, kalau enggak lagi nonton film Jepang terus ditanyain ini artinya apa gitu sih Sensei. Padahal belum terlalu bisa. Ya, jadi risikonya kita dianggap sebagai orang yang sudah bisa bahasa Jepang. Iya. Tuh ya. Yang kedua risikonya kita harus belajar kanji, hiragana, katakana gitu kan, belajar cokai Jepang itu risiko gitu. Jadi sesuatu yang belajar yang mungkin kita juga tidak tahu sebelumnya. Kemudian juga akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang di dalamnya itu sudah diperkirakan gitu ya. Nah, jadi risiko itu, manajemen risiko itu penting bagi kita ketika ngambil keputusan. Misalnya ketika pandemik seperti ini, nah ini kalau perusahaan-perusahaan yang memikirkan ini kira-kira apa sih risikonya yang akan dihadapi oleh perusahaan kita. Nah, mereka memikirkan cara untuk memperbaikinya, misalnya seperti Honda. Ya, Honda itu kemarin penjualan sebelum pandemik bisa 2.000 mobil per bulan gitu. Nah, begitu pandemik itu turun misalnya jadi cuma 500 atau cuma 400 per bulan gitu. Nah, itu risikonya gimana supaya itu? Nah, itu salah satunya misalnya mengurangi jumlah jam kerja, merumahkan sebagian orang gitu kan. Nah, itu juga kebijakan yang diambil ketika sesuatu terjadi dan risiko yang harus dihadapinya ya itu. Seperti hotel-hotel juga banyak yang merumahkan karyawan-karyawan itu, ya. Nah, jadi manajemen, tapi UMY juga manajemen risikonya itu juga tinggi juga ya, karena berhubungan dengan orang. Oke, saya share kembali, ini mungkin sedikit tambahan untuk presentasi tadi. Ini saya akan share.
Apa itu sih risiko itu ya? Ini udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan ya risiko? Oke. Udah, Sensei. Nah, Sudah, Sensei. Nah, risiko terjadi kepada setiap orang ya, dan terjadi pada setiap saat. Nah, contoh ketika berjalan di sebuah, ini kan contoh ya, ini lagi foto pacar sama dia itu lagi berjalan di bawah gedung. Nah, risiko itu artinya mungkin bisa saja dia itu tertimpa tertimpa apa itu ya, ketika mungkin gempa ya, untung nggak kena gitu ya. Di situ mungkin dia ada kamera, ada sesuatu yang jatuh. Jadi kita ketika berjalan pun kita seharusnya harus memikirkan ketika berada di lantai 4 gedung itu, mungkin memikirkan bagaimana nih kalau terjadinya gempa gitu. Nah, kita sudah memikirkan risiko itu sehingga kita udah siap-siap mencari tangga. Nah, banyak sekarang itu orang yang tidak mempunyai manajemen risiko. Ketika nyampe di supermarket, ya santai aja gitu ya. Karena naik lift mungkin ya. Tapi begitu gempa, dia tidak tahu kemana pintu keluar gitu. Nah, itu manajemen risikonya berarti jelek. Tapi kalau sudah kita pergi suatu tempat, kemudian kita melihat, oh tangganya sebelah sini, toiletnya sebelah sini. Jadi kalau kita pun terjadi sesuatu yang tidak disangka atau gempa misalnya, kita sudah tahu, oh ini harus ada jalan ke sini. Nah, ini banyak orang yang tidak care terhadap risiko yang diambil dari sebuah perbuatan. Perbuatan kita misalnya makan di restoran lantai 6, ya Mbak mau pelajar misalnya. Nah, situ kita tuh santai aja, nggak tahu apa-apa. Tapi begitu gempa, kita tidak tahu pintu keluarnya di mana, gitu. Selain klip itu. Nanti risikonya berarti kita tidak mempunyai manajemen risiko yang baik. Nah, di sini what is the risk? Risk itu risiko ya. Jadi risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Jadi risiko adalah bahaya atau akibat atau konsekuensi yang terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Jadi risiko itu sebetulnya yaitu akibat ya, bahaya, konsekuensinya. Akibatnya jadi mahasiswa ya gini, harus mengikuti perkuliahan online walaupun kita masih ingin santai-santai, tapi ya tetap di jam ini ada perkuliahan, kan itu risiko ya. Tapi Anda sudah memikirkan bahwa risikonya ada hari ini adalah perkuliahan, harus diikuti gitu. Nah, bagaimana kalau tidak mengikuti perkuliahan? Risikonya yaitu tadi mungkin absensinya kurang, ya, tidak mendapatkan ilmu, kemudian nilainya juga mungkin nanti tidak maksimal. Kan itu risiko yang diambil ketika Anda tidak mengambil mata kuliah. Tapi ketika mengambil mata kuliah, ya Anda harus ikuti perkuliahan itu, aktif di perkuliahan, antusias dan sebagainya. Jadi di sini ada menurut ini ISO termasuk dalam ISO 31.218. Suatu keadaan yang tidak bisa ditentukan, ketidakpastian ya. Jadi risiko adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Jadi ini orang-orang yang besar itu sudah memikirkan itu. Jadi rata-rata mereka sudah memikirkan akibat dari sebuah perbuatan. Kemudian kriteria itu adalah SMART, itu ada sasaran yang dinyatakan dengan jelas, apa, siapa, di mana, kapan. Kemudian sasaran dapat diuji dengan parameter tertentu, sasaran bersifat menantang, lalu dapat berhasil, dapat dicapai, relevan, sasaran sesuai dengan tujuan. Ini kriteria sasarannya. Kemudian time bound artinya menyatakan jelas kapan ini. Ini SMART, ini kuncinya untuk kita mau belajar manajemen risiko. Kemudian evaluasi pada saat proses dan parameter yang mempengaruhi, dan recognize itu artinya dapat diketahui saat tercapai. Apa itu risiko? Tadi risiko timbul karena adanya sasaran. Penyebab risiko adalah ketidakpastian. Anda tidak pasti juga nih lulusnya. Kalau Anda tidak mempunyai dari sekarang strategi supaya lulus tepat waktu, itu risiko yang harus diambil. Risiko memerlukan adanya kejelasan mengenai sasaran. Jadi harus ada target dulu. Kalau targetnya saya 4 tahun, berarti risiko-risiko selama 4 tahun itu harus Anda hadapi gitu. Termasuk risiko nanti kalau misalnya tidak tepat waktu, nanti harus bayar SPP lagi kan begitu. Sasaran yang jelas memenuhi kriteria SMART tadi.
sasarannya harus dibuat menjadi smart gitu. Kemudian penerapan manajemen risiko akan membantu kita memahami sasaran lebih baik. Nah ini kalau pasar seperti itu ya, ini project-projectnya gitu. Nah ini ISO ya, siapa pemilik risiko ya semuanya, penanggung jawab sasaran, pemilik KPI. Nah, KPI itu apa? Nanti bisa dilihat. Nanti kalau ini nggak usah dilihat dulu ya. Ini mungkin di dalam sebuah perusahaan ya. Contoh kalau di Honda ini banyak sekali ini apa krisis manajemennya. Tadi sudah saya jelaskan lagi. Setiap orang dalam perusahaan mempunyai sasaran kerja. Jadi harusnya setiap orang di dalam kampus atau di mahasiswa itu harus mempunyai sasaran kerjanya yang jelas, gitu kan, supaya Anda mempunyai tujuan yang jelas, sehingga risiko-risiko yang muncul juga bisa diperhitungkan kalau tujuannya itu jelas. Semua orang dalam perusahaan mempunyai sasaran yang kerja, semua orang dalam perusahaan adalah risk owner, pemilik risiko itu, semua orang yang harus menangani risiko agar sasaran tercapai. Jadi setiap orang itu pasti mempunyai risiko, tapi tidak banyak orang yang mau menangani risiko itu. Kadang-kadang dia lepas dari risiko itu. Nah, risiko itu menjadi tanggung jawab bersama dan tanggung jawab semua orang. Nah, COVID sekarang ini kan risiko semuanya, ya. Kemudian ini dari presentasi Wakil Rektor UMY, ya. Siapa yang akan memacu mobil lebih cepat? Nah, di sini ketika kita siapa yang akan memaju lebih cepat, berarti yang terang, ya. Kalau yang gelap kan pasti dia akan pelan-pelan kan, tapi kalau yang terang itu dia cepat. Makanya di sini artinya kalau orang yang sudah jelas tujuannya, dia akan lari, akan cepat gitu ya. Karena dia kelihatan, tapi kalau ini kan belum kelihatan, apakah satu orang atau dua orang. Jadi siapa yang akan memacu lebih cepat dari gambar ini adalah gambar yang terang. Jadi gambar tujuannya itu jelas gitu. Nah kayak gini. Nah, risiko, kemudian ini ketidakpastian, ini nggak usah ya. Ini sulit kata-katanya ini. Ini juga sama, ini nggak usah dihitungin ya. Sulit kalau memahami yang gini-gini. Oke. Jadi saya hanya mengaplikasikan risiko yang diambil ketika kita sebagai insan kampus, gitu. Itu aja ya. Jadi kalau orang yang punya tujuannya jelas, orang yang sudah targetnya jelas, itu biasanya lari, ya, lari dalam artinya belajarnya serius gitu dan sebagainya. Ini contoh aja ya. Ini adalah ketidakpastian terhadap sasaran, dampak ketidakpastian dari sasaran. Ini agak sulit memahaminya, tapi saya pikir bisa. Ini bagian saya, tapi ingin di-sharing kepada teman-teman. Nah, ini contoh misalnya ketika risiko yang dihadapi ketika Kaprodi ya menghadapi mahasiswa yang IPK-nya bagus, daya serap tinggi juga, dan namun tiba-tiba ada COVID. Nah, di seluruh dunia, di mana universitas tersebut berada, sehingga ekonomi terganggu, daya beli masyarakat juga turun, sehingga menyebabkan 50% mahasiswa kesulitan membayar pendidikan. Di sini para dosen dan para karyawan juga menuntut kenaikan gaji karena sudah 3 tahun terakhir ini tidak pernah ada kenaikan. Nah, jelaskan kasus risiko yang dihadapi. Nah, risikonya apa, penyebabnya, peristiwanya seperti apa, dan dimatang kepastian ini. Ini contoh aja ya. Ini yang dipelajari saya ketika ada workshop manajemen risiko. Oke, itu saja ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Untuk manajemen risiko ini. Satu lagi, mungkin ini risiko sekarang juga ya, akan berhadapan dengan yang disebut dengan geoliterasi. Ini berhubungan dengan informasi literasi. Bentar, saya lihat dulu.
Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Apa aja boleh, silakan ditanyakan. Nggak ada. Nalar itu ya sekarang itu. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ini saya akan share sedikit lagi materi yang Oke. Nah, kemarin saya mengikuti webinar tentang literasi informasi. Ini sedikit saya share ke teman-teman untuk ini karena ini mata kuliah geoliterasi ya. Jadi harus saya sampaikan ini tentang hoax, bahayanya hoax, dan sekarang ini kita berada dalam darurat literasi. Artinya darurat literasi itu artinya semua orang bisa saja menjadi penyebar hoax, ya. Semua orang bisa saja menjadi penjahat dalam IT ya, IT. Dan kita supaya tidak kejadian hal ini maka kembali saya mengikuti webinar tentang literasi informasi. Nah, ini proses masih membuka. Ini pembicaranya dari ini kelihatan dah? Kelihatan belum? Kelihatan, Sensei. Ini kemarin saya screenshot ya, materinya saya nggak punya, tapi di sini ada literasi informasi, namanya websitenya belum muncul, tapi namanya Tutur Nalar. Kemudian di sini yang perlu saya sampaikan adalah mana ya? Sebagian besar aja. Kesimpulannya aja yang ingin saya sampaikan. Jadi apa yang kurikulum? Kompetensi yang dimiliki ketika kita mengakses internet ya. Yang pertama adalah mengakses informasi, mengelola informasi, mendesain pesan, memproses informasi ya, berbagi pesan, membangun ketangguhan diri, perlindungan data dan kolaborasi. Kemudian ini ada jenis hoax ya, ada misinformasi, ada disinformasi dan ada malinformasi. Ini contohnya. Saya besarkan dulu. Jadi contoh yang dari misinformasi itu adalah informasinya sendiri salah, tapi orang menyebarkannya, percaya bahwa informasi itu benar. Ini misinformasi. Contohnya adalah minyak kayu putih bisa menghambat reproduksi virus gitu ya. Ini hoax ya. Kemudian ada disinformasi atau informasi yang salah disebarkan oleh orang-orang yang tahu bahwa informasi itu salah. Jadi ada unsur kesengajaan. Nah, di sini yang paling banyak sekarang ya di negara kita. Jadi informasi itu betul salah, kemudian disampaikan juga oleh orang-orang yang sudah tahu bahwa informasi itu salah. Maka itu akan menjadi kesalahan yang dibenarkan gitu ya. Kemudian ada malinformasi, ini juga sama ya. Informasi yang berdasarkan realitas tapi digunakan untuk merugikan orang lain, organisasi atau negara lain. Ini yang paling banyak sekarang di Indonesia itu ya. Kalau misinformasi sih mungkin tidak begitu banyak, tapi yang ini adalah disinformasi dan malinformasi ini yang sekarang sangat merebak di kita itu.
Makanya kita harus mempunyai kemampuan berpikir kritis, yaitu tadi tahu, tanggap, dan tangguh. Aktivitas memperkuat diri dan mengembangkan diri dengan literasi media dan digital. Mampu merespon, tanggap itu, merespon dan menangkap isu dalam dunia digital. Kemudian mampu merespon tantangan yang lebih besar, berkolaborasi untuk merangkul semua untuk berpartisipasi. Nah, di sini contohnya ada prinsip dari kesimpulannya aja yang saya baca, bahwa ini sudah kita berbesar. Baca. Beberapa kesimpulannya adalah akses internet semakin cepat terjangkau dan tersebar ke seluruh pelosok. Kebanyakan orang yang menggunakannya berkomunikasi lewat pesan singkat, bermedia sosial, dan nonton video online. Jadi itu berdasarkan data dari pengguna internet. Kemudian yang kedua, media sosial yang terbanyak adalah WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Kemudian 40% pengguna WA memakainya lebih dari 5 jam sehari. Medsos sumber utama informasi, disusul oleh TV dan berita online. Jadi TV itu sekarang kalah oleh media sosial ya. Jadi orang lebih banyak melihat media sosial daripada melihat televisi. Kemudian TV paling dipercaya disusul medsos dan situs pemerintah. Di antaranya medsos, WA, Facebook, FB paling dipercaya. Kebiasaan berbagi informasi juga ya. Satu, keluarga dan tetangga sumber sekaligus target utama untuk berbagi informasi. Medianya melalui WA, Facebook, dan informasi agama paling dipercaya. Informasi dari tokoh agama paling dipercaya disusul dari informasi keluarga, lalu ketua RT. Ya kalau dari teman kayaknya nggak dipercaya gitu ya. Yang pertama itu tokoh agama, kemudian keluarga, dan ketua RT. Banyak responden menaruh informasi pribadi yang sensitif di media sosial. Ini hati-hati ya. Dari teman-teman juga banyak yang menyimpan informasi pribadi itu seperti misalnya kalau dulu itu ketika banyak yang pergi ke luar negeri itu memasang boarding pass di media sosial kita atau memajang foto-foto anak, foto-foto kita dan sebagainya. Artinya hati-hati untuk yang kaum wanita, hati-hati juga ya. Karena termasuk dalam dosa jariah. Kemudian yang berikutnya 30-60% responden mengaku terpapar hoax. 45-55% yakin tidak akan menyebarkannya. 21-36% dapat mengidentifikasi hoax. 11% pernah menyebarkan hoax karena tidak terlalu dipikirkan. Kebanyakan hoax yang ditemukan terkait isu politik, ya, kesehatan dan agama. Medianya lewat Facebook. Kemudian literasi digital di Indonesia belum sampai pada level baik. Ya. Subindeks informasi literasi data skornya paling rendah. Responden di wilayah tengah skornya lebih tinggi daripada barat dan timur. Jadi artinya di Jawa itu ya kemarin. Indeks literasi digital berkorelasi dengan usia lebih muda, jenis kelamin, pendidikan tinggi, kemampuan mengenali hoax, pengguna internet tidak intensif, dan tidak tinggal di Jawa. Literasi digital justru berbanding terbalik dengan kebiasaan positif mencerna berita online dan kecenderungan untuk tidak menyebarkan hoax. Yang tinggal di perkotaan, intensif penggunaan internetnya cenderung lebih terpapar pada hoax ya, pada kebiasaan negatif dan positif. Itu contohnya ya. Nah, berpikir kritis maka kita harus melindungi informasi yang menyesatkan. Tuh, itu saja dari saya. Kira-kira ada yang mau bertanya mengenai literasi informasi ini? Oke, kalau begitu saya tutup share-nya. Hari ini yang sudah hadir berapa orang? Minggu depan siapa yang presentasi? Ya, hadir semua ya. Hari ini sudah hadir semua ya. Oke, saya lihat di my class.
Silakan, ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu kita lihat dulu absensinya. Kalau sudah tidak ada, maka saya akan selesaikan perkuliahan ini di jam ini karena saya jam 10 ada acara workshop, audit, ya, audit. Oke, sebentar, saya cek dulu di My Class. Minggu depan siapa yang presentasi? Nggak ada? Udah selesai ya? Kelompok saya Sensei. Siapa? Kelompoknya Dino Sensei sama Ryoga. Tentang apa? Manajemen konflik skill. Oke, manajemen konflik ya. Jadi besok kita akan belajar dengan manajemen konflik. Kalau tadi manajemen risiko, berikutnya adalah manajemen konflik. Dan kita lihat dulu absensinya di My Class. Setelah itu kita selesaikan perkuliahan ini. Nanti mungkin saya akan ada kuis dan forum diskusi ya, tapi saya belum sempat membuatnya. Nanti kita akan coba buat. Perkuliahan hari ini. Ya, diusahakan 22 Desember itu saya sudah selesai perkuliahan. Oke, kita lihat. Semuanya sudah mengabsen ya? Oke, semuanya sudah mengabsen secara manual. Alhamdulillah, berarti hari ini 25 orang hadir semua ya. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu maka perkuliahan untuk hari ini, pertemuan ke-11 Johor Literasi kelas P, saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjut seperti biasa, perkuliahan nanti saya akan buatkan kuis dan forum diskusi di My Class supaya nanti Anda bisa mengerjakan di waktu yang Anda miliki. Terima kasih, hari ini kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, sampai jumpa dan tetap